Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 2C, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sosial anak usia 7 sampai 12 tahun di sekolah. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik diperlukan pembangunan untuk menyeluruh ya dan terpadu. Salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, setiap insan memerlukan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup secara nyata atau secara real, yaitu memerlukan suatu lembaga yang mampu meningkatkannya. Nah, untuk itu diperlukan tanggung jawab bersama antara masyarakat, sekolah, maupun orang tua dalam membangun sumber daya manusia agar dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini. Nah, walaupun pemerintah telah mengupayakan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan, namun dalam realitasnya masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah ya. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial sendiri adalah semua orang atau manusia lain dipengaruhi. Nah, seperti contohnya kita ya. Sedangkan lingkungan sosial juga dibentuk antara hubungan, sikap atau tingkah laku antara manusia dan hubungannya antara manusia dengan manusia sekitar anak itu sendiri. Adapun anak adalah generasi penerus bangsa yang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dewi et al. 2020 mengatakan bahwa perkembangan akan berlangsung secara maksimal apabila sesuai dengan fase dan tugas perkembangannya masing-masing. Nah, dalam proses perkembangan anak diperlukan adanya pendidikan. Nah, pendidikan dasar merupakan pendidikan formal awal yang diterima anak. Nah, pendidikan dasar itu ibarat gerbang utama bagi anak untuk melangkah menapaki masa depan yang cerah. Melalui gerbang tersebut banyak hal yang seharusnya didapat oleh anak itu sendiri. Nah, pendidikan akademis, kognitif, emosional, sosial, dan moral sebagai landasan pendidikan. Nah, seyogyanya ditumbuhkan dengan secara metode yang tepat melalui pendidikan yang berkesinambungan. Nah, pendidikan dasar inilah yang menjadi bekal nantinya yang akan mengantarkan anak itu ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sedangkan selain sistem yang dapat mengintegritaskan nilai-nilai teoritis, nah, ke dalam diri anak itu sendiri peran orang tua, guru, komite sekolah, pengambilan kebijakan, serta masyarakat juga berperan penting. Nah, kerjasama, keterpaduan, dan keharmonisan pihak-pihak tersebut dalam mengikuti irama pendidikan anak menjadi kunci ya keberhasilan dari sebuah arti pendidikan yang selalu mengarahkan peserta didik ke arah perkembangan yang lebih maju. Pemahaman akan karakteristik khas anak merupakan modal awal pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Nah, dengan pemahaman yang komprehensif, pihak-pihak tersebut dapat membawa dunia anak-anak ke dunia mereka. Nah, artinya dari setiap proses pendidikan yang didapat anak dilakukan berlandaskan ya sinergi antara kebutuhan anak dan bekal ilmu yang akan dibelajarkan. Nah, intinya dengan pemahaman yang baik, pemilihan metode walaupun strategi pembelajaran ataupun pendekatan terhadap anak menjadi lebih terarah, dan anak yang menerima pun dapat menyerap informasi dengan baik dan menyenangkan. Nah, pada tahap psikologi perkembangan ya usia 7 sampai 12 tahun, nah masuk ke dalam kategori tahap akhir masa ini disebut juga. Yang pertama ada masa sekolah, yaitu bisa perubahan sikap, nilai, dan perilaku. Yang kedua yaitu masa sulit, yaitu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, contohnya pengaruh dari teman itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu imitasi sosial, masa berkelompok. Nah, masa penyesuaian diri.
Nah, adapun masa kanak-kanak dibagi menjadi dua fase. Nah, fase pertama itu masa kelas rendah ya. Sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 sampai 7 tahun, 9 sampai 10 tahun biasanya mereka duduk di kelas 1, 2 dan 3 sekolah dasar. Nah, sedangkan yang kedua yaitu masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian masa 12 sampai 13 tahun biasanya mereka duduk di kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar atau bahkan sudah berada di bangku SMP. Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah sekolah dasar adalah 1. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting atau dianggapnya hanya sepele. Sedangkan yang keempat yaitu suka membandingkan dirinya dengan yang lain jika hal itu menguntungkan dirinya. Ya, dia lebih suka memuji dirinya, bahkan dia sering mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Sedangkan ciri-ciri khas anak masa kelas tinggi sekolah dasar adalah 1. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar dan realistis. Sedangkan yang ketiga, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus atau lebih menyukai pelajaran yang hanya ia suka saja. Sedangkan yang keempat yaitu anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat untuk mengenal prestasi belajarnya di sekolah. Sedangkan yang kelima yaitu anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau peer group yang bermain mereka sendiri, teman bermain ya. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya atau disebut dengan bergeng-geng ya. Nah, salah satu contoh di sekolah menengah pertama atau SMP itu kebanyakan peserta didiknya sangat rentan dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke arah yang tidak kita inginkan. Misalnya, mereka masih dapat dipengaruhi atau mudah terjerumus baik itu dari ajakan teman sendiri maupun pihak-pihak luar atau orang lain ya. Nah, di sini rasa ingin tahu mereka itu memang sangat besar. Oleh sebab itu, baik pihak sekolah maupun pihak keluarga harus bekerja sama dalam mendidik anak usia yang seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.